Selamat pagi semuanya. Terima kasih telah bergabung dengan channel IBMW, Media Belajar Bareng, Finance, Research, dan Hospitality. Kita membahas manajemen keuangan MKU dengan topik securitization pada sesi 38. Silakan tekan tombol subscribe, like, dan share bila sesi ini memberi manfaat bagi Anda untuk mendukung dan mengembangkan channel ini. Terima kasih dan selamat mengikuti. Kita mulai dengan pemahaman securitization. Jadi securitization adalah proses di mana aset yang menghasilkan arus kas, dalam kurung misalnya hipotek, pinjaman atau piutang, dikumpulkan dan diubah menjadi instrumen keuangan yang dapat dipasarkan di pasar. Yang dapat diperdagangkan di pasar. Proses ini memungkinkan perusahaan atau lembaga keuangan untuk mengumpulkan dana dalam jumlah besar dengan cara menjual sekuritas yang didukung oleh aset-aset ini kepada investor. Kita lanjut pembahasan dengan ragam securitization, yaitu 1. Asset Backed Securities atau ABS. Penjelasannya adalah ABS adalah sekuritas yang didukung oleh kumpulan beragam jenis aset keuangan seperti piutang kartu kredit, pinjaman mobil, pinjaman mahasiswa, atau jenis piutang lainnya. Misalnya, sebuah lembaga keuangan dapat mengumpulkan sejumlah besar pinjaman mobil dan menerbitkan ABS kepada investor. Arus kas yang dihasilkan dari pembayaran pinjaman mobil ini digunakan untuk membayar bunga dan pokok kepada investor ABS atau Asset Backed Securities. 2. Mortgage Backed Securities dalam kurung MBS. Penjelasannya adalah bahwa MBS adalah sekuritas yang didukung oleh kumpulan pinjaman hipotek. MBS adalah bagian dari ABS tetapi secara khusus fokus pada hipotek. Dengan demikian jenisnya adalah Residential Mortgage Backed Securities yang didukung oleh residential atau pinjaman untuk rumah, sedangkan Commercial Mortgage Backed Securities (CMBS) didukung oleh hipotek untuk properti atau properti komersial. Misalnya, sebuah bank mungkin menggabungkan ratusan atau ribuan hipotek rumah pribadi dan menjualnya sebagai RMBS atau Residential Mortgage Backed Securities. Investor menerima pembayaran berdasarkan pembayaran hipotek yang dilakukan oleh pemilik rumah. 3. Collateralized Debt Obligation dalam kurung CDOs. Penjelasannya adalah bahwa CDO adalah produk keuangan terstruktur yang kompleks, mengumpulkan aset penghasil arus kas dan mengemas ulang kumpulan ini ke dalam tahapan yang dijual kepada investor. Misalnya, suatu CDO mungkin didukung oleh campuran pinjaman, obligasi, dan instrumen utang lainnya. CDO dibagi menjadi beberapa tahap dengan berbagai tingkat risiko dan pengembalian, memungkinkan investor untuk memilih tahap yang sesuai dengan toleransi risiko mereka. 4. Collateralized Loan Obligation dalam kurung CLOs. Penjelasannya adalah bahwa CLOs adalah jenis CDO tetapi secara khusus didukung oleh kumpulan pinjaman. Biasanya pinjaman dengan leverage yang dilakukan untuk bisnis. Contohnya, CLO mungkin dikumpulkan ratusan pinjaman perusahaan. Arus kas dari pembayaran pinjaman kemudian digunakan untuk membayar investor dalam tahapan yang berbeda, mirip dengan cara kerja CDO. 5. Synthetic Securitization. Penjelasannya adalah bahwa sekuritisasi sintetis, alih-alih menjual aset aktual, sekuritisasi didasarkan pada derivatif seperti kredit default swap atau dalam kurung CDS. Aset dasar tetap ada di neraca penerbit, tetapi risiko yang terkait dengan aset tersebut ditransfer ke investor melalui struktur sintetis. Contohnya, bank dapat menggunakan sekuritisasi sintetis
untuk mentransfer risiko kredit dan dari portofolio pinjaman kepada investor tanpa benar-benar mentransfer pinjaman itu sendiri. 6. Covered bonds. Penjelasannya adalah obligasi tertutup dalam kurung covered bond adalah sekuritas utang yang didukung oleh kumpulan aset terpisah dalam kurung seringkali hipotek atau pinjaman sektor publik yang tetap ada di neraca penerbit. Investor memiliki jalan lain ke penerbit dan kumpulan aset. Contohnya, bank-bank Eropa sering menerbitkan obligasi tertutup yang didukung oleh pinjaman hipotek. Tidak seperti MBS, bank mempertahankan pinjaman di neracanya dan pemegang obligasi memiliki jalan ganda baik ke bank maupun kumpulan hipotek. 7. Future flow securitization. Penjelasannya adalah jenis ini melibatkan sekuritisasi piutang masa depan yang dapat diprediksi, seperti royalti masa depan, piutang ekspor, atau aliran pendapatan dari proyek infrastruktur. Contohnya, suatu perusahaan minyak mungkin mengamankan pendapatan masa depan dari ekspor minyak. Arus kas diharapkan di masa depan dari ekspor ini dikemas dan dijual sebagai surat berharga kepada investor. 8. Whole business securitization. Penjelasannya adalah aktivitas ini melibatkan sekuritisasi seluruh arus kas bisnis daripada piutang atau aset tertentu. Misalnya, rantai retail mungkin melakukan sekuritisasi seluruh aliran pendapatannya, di mana arus kas dari semua operasionalnya dikumpulkan dan digunakan untuk membayar utang yang dikeluarkan sebagai bagian dari proses sekuritisasi. Demikian akhir dari sesi ini. Terima kasih dan sampai jumpa di lain sesi.